Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, para Dewan Juri, dan Bapak, Ibu, para peserta Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024. Izinkan saya untuk memaparkan hasil inovasi yang telah kami lakukan yang berjudul Peningkatan Literasi Informasi Membaca Dunia Dibaca Dunia. Permasalahan perguruan tinggi saat ini adalah lamanya mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, yaitu berupa penyelesaian skripsi, tesis, dan disertasi. Maka para pustakawan pun harusnya memikirkan hal tersebut. Maka untuk itu ada sebuah konsep yang telah kami lakukan, yaitu konsep membaca dunia dibaca dunia. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk mengimplementasikan konsep membaca dunia dibaca dunia. Dan kemudian sebenarnya konsep ini adalah diterapkan oleh atau ide ini sebenarnya dari Profesor Dr. Suwito MA, yaitu beliau adalah seorang pakar ilmu pendidikan yang sangat konsen memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan atau membuat solusi agar mahasiswanya dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika mereka sudah menyelesaikan tesisnya atau disertasinya, apakah hasilnya mereka akan dibaca oleh dunia? Nah, ide beliau ini sangat menginspirasi para mahasiswa, khususnya saya, karena beliau adalah salah satu dosen saya ketika program doktor, menjadi moto atau slogan mutu sekolah pendidikan sekolah Allah Akbar, kok jadi gugup ya? Menjadi mutu atau slogan sekolah pasca sarjana UIN Syarif Jakarta. Nah, ide beliau ini sebetulnya sangat sulit diterapkan kalau kita tidak memahami apa sih ide dari beliau itu. Dan di masanya beliau itu menciptakan suatu taman ilmiah, yaitu di mana mahasiswa dapat berkolaborasi sharing knowledge sesama teman, rekan, atau dosen sekalian, dosen untuk menciptakan sebuah ide. Nah, kemudian hasil riset yang diharapkan itu akan memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pemerintah maupun memberikan masukan-masukan kepada lembaga. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwa menerjemahkan pemikiran beliau itu sangat sulit, sehingga saya berupaya untuk membuat suatu penelitian bersama rekan saya, dan hasil penelitian itu terbit di Maktabatuna, Jurnal Kajian Kepustakawan dengan judul Membaca Dunia Dibaca Dunia. Hasil temuannya adalah bahwa lingkungan ada 3. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan taman pemikir terbuka. Artinya mahasiswa membutuhkan tidak hanya ruang lingkup perpustakaan saja yang tersekat-sekat, tetapi mereka juga membutuhkan suatu tempat yang luas, hijau, sejuk dan sebagainya, sehingga akan menghasilkan ide-ide. Dan kemudian selain itu ada juga tipe-tipe mahasiswa yang membutuhkan ruang lingkup yang khusus atau QR bagi para peneliti yang memang fokus untuk menulis karyanya. Dan kemudian yang ketiga adalah rumah pengetahuan, yaitu bahwa mahasiswa juga membutuhkan suatu rumah pengetahuan, yaitu berupa perpustakaan. Nah, kemudian dari hasil kajian kami berdua, saya juga berusaha untuk mencari
beberapa referensi berkenaan tentang bagaimana sih menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi mahasiswa. Ini saya ambil dari IFLA yang menyatakan bahwa ada 10 kualitas of good library space. Ya, ini menciptakan suatu quality perpustakaan, space perpustakaan yang baik. Ya, ini yang pertama adalah functional, adaptable, accessible, varied, interaktif, konduktif, environmentally suitable, safe and secure, efficient, suitable for information technology. Nah, dari 10 space ini, good library space ini, maka saya berusaha untuk menciptakan suatu perpustakaan yang kebetulan saya kelola, yaitu perpustakaan Fakultas Kedokteran. Di mana waktu itu setelah saya tamat dari SPS, saya langsung ditempatkan di Fakultas Kedokteran. Nah, saya berpikir, budaya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran itu agak berbeda dengan budaya mahasiswa pada umumnya. Artinya di kami itu ada mahasiswa umum, fakultas umum, dan ada mahasiswa agama, fakultas agama. Jadi mereka memang agak berbeda. Nah, sementara setelah saya ditempatkan di sana itu lingkungan pustakaannya rasanya kurang pas untuk mahasiswa kedokteran. Nah, dalam hal ini saya berusaha untuk mengajukan ke pimpinan dan kemudian baru terrealisasi pada tahun 2023. Jadi setelah 2 tahun itu mengajukan baru terrealisasi pada tahun 2023. Nah, yang terciptanya adalah mengulang ruang perpustakaan menjadi lebih kondusif. Ini secara keseluruhan diubah sehingga tercipta seperti terlihat pada gambar seperti ini. Ada ruang-ruang Karel yang membedakan antara mahasiswa yang betul fokus untuk menyelesaikan studinya atau juga berdiskusi secara fokus, misalnya membahas tentang mata atau jantung, dan kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang hanya untuk belajar di ruang baca. Dan kemudian penterjemahan terhadap dunia membaca dunia dibaca dunia itu ada yang kedua adalah tentang memberikan pelatihan literasi informasi. Maksudnya saya akan menjelaskan bahwa dalam menerjemahkan membaca dunia dibaca dunia itu ada 2 konsep. Yang pertama adalah mengubah lingkungan baru bagi mahasiswa belajar menjadi suasana kondusif, dan kemudian yang kedua adalah memberikan pelatihan literasi informasi kepada mahasiswa. Nah, di sini saya mengutip dari UNESCO bahwa literasi informasi adalah memberdayakan masyarakat di semua lapisan masyarakat untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Nah, kemudian untuk menciptakan literasi informasi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pustakawan? Yang pertama adalah memberikan suatu pelatihan, bagaimana sih cara untuk mengutip, dan kemudian bagaimana sih cara untuk menuliskan daftar pustaka di karya mereka. Nah, ini yang kadang-kadang yang kadang-kadang terlewat oleh mereka, sehingga karya mereka kadang-kadang kalau kita cek ya, itu kurang, ada beberapa citasi yang belum tertulis di dalam daftar pustaka. Nah, ini kita berusaha untuk menerapkan atau memberikan pelatihan berupa pelatihan reference manager dengan menggunakan Mendeley atau Zotero. Dan kemudian kita juga memberikan pelatihan berupa how to access a journal. Ya, ini untuk memperkuat karya mereka dengan koleksi-koleksi e-jurnal dan e-book yang telah kita langgan. Dan kemudian kita juga memberi pemahaman
bahwa perlunya repository, ya ini untuk mengumpulkan karya-karya hasil mereka, baik itu dosen maupun mahasiswa, untuk di-input di dalam repository. Dan alhamdulillahnya repository kita itu open access. Hal ini yang membuat UIN menyebarkan penelitian baik kepada masyarakat luas, baik itu penelitian bersifat agama maupun bersifat umum. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya di repository.uinjkt.ac.id. Dan kemudian saya juga melakukan konsultasi untuk penyelesaian skripsi mahasiswa. Nah, ini alhamdulillahnya terjadi peningkatan lulusnya tepat waktu terlihat dari data yang mereka berikan kepada kita dalam bebas pustaka. Nah, itu akan terlihat tahun berapa dan sebagainya, akan terlihat rankingnya. Oh, ternyata misalnya tahun 2024 lulusan dari mahasiswa 2020 itu lulus tepat waktu. Dan kemudian saya juga sering mengadakan student of reach, artinya mendekati mahasiswa. Dengan mendekati mahasiswa ini kita akan melihat apa sih kebutuhan mereka yang mereka butuhkan. Dan juga kita juga sering mengadakan sharing knowledge. Dan kemudian ini dari berbagai hal tersebut ternyata memang yang dibutuhkan mahasiswa adalah akses, layanan akses. Nah, ini ada 3 permasalahan yang mungkin akan kita benahi, yaitu bahwa adanya kebijakan di UIN, setiap fakultas itu memiliki perpustakaan. Nah, ini agak menyulitkan mahasiswa ketika ingin mengakses koleksi, karena memang mahasiswa yang misalnya di perpustakaan FISIP itu tidak bisa meminjam di perpustakaan lainnya. Nah, ini yang menjadi problem. Dan kemudian adanya berbagai alat usul yang dengan software yang berbeda. Nah, di kami itu ada lontar dan slim. Dan kemudian, nah ini sulitnya mengadakan sirkulasi yang tadi saya ungkapkan, bahwa dengan adanya problem-problem ini mengakibatkan sulitnya akses terhadap koleksi yang bersifat print out. Dan solusi yang diberikan adalah saat ini kita sedang merancang integrasi layanan. Nah, untuk merancang integrasi layanan ini juga tidak bisa dalam memudahkan, membalikan tangan gitu ya. Perlu adanya suatu kebijakan-kebijakan yang harus dibuat. Dan kemudian untuk mengatasi itu kita membuat suatu titik akses layanan di tiap fakultas. Nah, kemudian mengupgrade website yang disediakan oleh kita menjadi satu portal. Artinya mahasiswa bisa mengakses website itu dengan single sign on. Berarti dengan satu akses mahasiswa bisa mengakses, tidak dengan berbagai alamat website, tetapi dengan satu portal. Dan kemudian yang selanjutnya adalah eranya AI, maka kita juga harus memanfaatkan AI. Kita harus berteman dengan AI ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini terlihat setelah ini saya cerita dikit, setelah selesai saya mengembangkan atau menciptakan ruangan yang kondusif bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, Desember lalu saya dipindahkan ke FISIP dan ternyata di sana opaknya itu masih manual. Nah, disinilah saya berpikir untuk mengonlinekan opak. Nah, ini berarti dengan opak ini untuk melancar mahasiswa untuk menelusur data informasi yang disediakan oleh pustakawan. Nah, kenapa saya Nah, opak ini merupakan salah satu AI yang sangat sederhana. Hal ini terlihat dari
bacaan saya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Araf Ali Wijaya bahwa AI bisa digunakan untuk mempercepat akses informasi. Waktunya sudah habis. Dan pustakawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Ini terima kasih sudah menyampaikan tadi tentang inovasinya. Sebetulnya saya sangat tertarik dengan ide dari inovasi Ibu tentang peningkatan literasi informasi membaca dunia, dibaca dunia. Tadi saya kalau udah baca di sini di latar belakang, tadi yang menginspirasi Ibu tentang membaca dunia, dibaca dunia. Ini kalau salah tadi di dalam latar belakang ini kalau yang sudah saya terima ini adalah dari rektor ya, Bapak Rektor ya. Rektor itu menerjemahkan, Maaf, bukan Pak Rektor, tapi Pak Rektor mendukung menerjemahkannya. Iya, betul. Itu antara lain yang menjadi concern dari Pak Rektor itu adalah bahwa hasil riset para peneliti diharapkan akan memberi nilai tambah gitu ya. Jadi bayangan saya tadinya antara latar belakang, kemudian tujuan, kemudian apa namanya solusinya itu nyambung gitu ya. Nah, sebetulnya idenya bagus. Jadi sebetulnya antara pemanfaatan riset ya, pemanfaatan riset itu supaya lebih meningkat. Tapi kemudian banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Ibu tentang apa namanya bagaimana mempercepat penyelesaian skripsi oleh mahasiswa ya. Nah, tadi ada beberapa solusi yang ditawarkan. Jadi antara apa namanya judul inovasi tentang membaca dunia, dibaca dunia. Ini yang saya mungkin perlu penjelasan dari Ibu. Ini sebetulnya apa namanya penjelasannya bagaimana ini sebetulnya. Kemudian dari inovasi ini sebetulnya target utamanya apa? Sasaran utamanya apa? Jadi hubungan antara inovasi ini dengan target itu apa? Karena nih, di sini kan tadi sudah banyak disampaikan tentang literasi, tentang apalagi tadi space ya, space mahasiswa bagaimana mereka bisa bertukar atau diskusi ya. Bayangan saya tadinya antara peneliti ya hasil risetnya nih, kemudian dengan mahasiswa itu ada kolaborasi nih nanti dengan pustakawannya barangkali untuk mempertemukan mereka pemanfaatan hasil riset para peneliti ini bisa dimanfaatkan gitu kan. Ini yang ingin saya ketahui. Nah mungkin yang pertama mohon bisa dijelaskan terlebih dahulu latar belakang filosofi membaca dunia, dibaca dunia yang katanya dengan sasaran atau target Ibu inovasi Ibu tadi. Silakan. Terima kasih Bu Titi. Tadi saya dedek banget ya. Gini, sebetulnya kan kita perpustakaan yang baik adalah menciptakan, mendorong, membantu penggunanya, baik itu dosen, mahasiswa itu menciptakan suatu karya yang terbaik. Dan kemudian investasi perpustakaan adalah menciptakan suatu karya yang baik. Nah, dari situ saya berpikirnya mengingat kepada konsep dari Pak Suwito bahwa membaca dunia, dibaca dunia. Artinya ketika kita menciptakan suatu karya yang baik, berarti kan membaca hasil-hasil karya yang hasil-hasil koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Dan kemudian dibaca dunia, berarti hasil karya kita itu akan dibaca oleh masyarakat luas. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya itu saya menerjemahkannya adalah bahwa dengan membaca dunia, dibaca dunia, berarti tugas perpustakaan adalah membantu penggunanya untuk menciptakan karya itu. Nah, salah satunya adalah untuk peningkatan literasi dan kemudian membuat suatu ruang yang kondusif untuk mereka bisa mencari ide dalam menulis. Begitu, Bu. Jadi
Ini ide dasar dari inovasi Ibu tentang membaca dunia, dibaca dunia. Ini sebenarnya ide orisinalnya dari mana? Gimana Bu? Ide orisinalnya dari mana? Dari Profesor Suwito MA Bu. Profesor Dr. Suwito MA. Ya, kemudian kan diterjemahkan kan. Diterjemahkan Bu. Jadi ide dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan karya-karya apa namanya? Ya karya-karya antara lain tentang riset kan. Iya, Yang bagaimana menciptakan karya riset yang ya, baik yang gitu. baik Ya, juga yang bagaimana dimanfaatkan kan. betul Bu. Jadi tidak hanya orang itu hanya bisa menghasilkan riset saja, tapi hasil riset ini bisa dimanfaatkan, begitu kan? Betul Bu. Ya. Jadi dalam bayangan saya, jadi di UIN ini kan banyak hasil-hasil riset ya, banyak hasil-hasil riset yang sudah dihasilkan oleh baik oleh mahasiswanya yang sudah lulus maupun dari peneliti-peneliti yang ada di sana. Ini bagaimana pemanfaatannya. Saya ingin sekali ada data. Jadi sebelum inovasi ini dilakukan, itu seberapa banyak sebetulnya hasil-hasil riset yang ada di UIN ini pemanfaatannya sejauh mana? Nah, Ada Bu. oke, Ya, data tersebut ada Bu karena memang kita tiap tahun itu oke, tiap tahun baik. itu 2 kali. Waktunya sudah habis, Ya, jadi makasih Bu. mungkin Makasih. pertanyaannya bisa dipending besok pagi.